Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Odong-Odong Channel. Jadi pada kesempatan kali ini kita lagi nongkrong di Epori Kopi Cup karena kebetulan ini juga punya teman saya di tempatnya di Kebun Sari Amuntai. Oke, jadi kita di sini mau nyantai-nyantai dulu lah karena ini mumpung habis lebaran juga, kita mau santai-santai sebat. Belum tahu lagi nih siapa yang bakal kita ajak ngobrol. Oke, jadi sebelumnya buat teman-teman selamat, kita lepas rokoknya dulu. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik itu buat teman-teman yang rayain hari rayanya di hari Jumat maupun di hari Sabtu. Karena kemarin sempat jadi perdebatan karena beberapa dari teman-teman saya yang lain itu ada hari Jumat dan juga ada hari Sabtu. Bang, bentar, mau kemana bang? Ngopi bang, ngopi. Mau ngopi? Ya. Nanti abis pesan kita ngobrol sini ya. Siap. Boleh? Siap. Aman? Siap. Ayo, pesan dulu silakan. Oke teman-teman, kita ada teman yang mau diajak ngobrol. Daripada kita sendiri ngomong sini nggak jelas karena udah lama juga kita nggak ngonten. Terakhir itu sekitar 3 bulan yang lalu posting, dan untuk konten-konten kayak gini udah lama juga tuh. Konten podcast ya, karena sekarang lagi asik, lagi rame konten podcast kebutuhan industri ya. Udah bang? Silakan duduk bang. Oke, akhirnya teman-teman kita juga ketemu teman ngobrol. Oke, kita minal izin dulu bang. Oke, mantap. Jadi pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu Henry. Wah, Henry siapa? Hendriansyah. Panjangnya Muhammad Hendriansyah. Muhammad Hendriansyah. Oke. Nah, jadi teman-teman, di sini saya mau cerita juga bahwa Henry ini sebetulnya tadi itu gimmick ya. Gimmick tuh biar ada ya openingnya dikit-dikit lah. Nah, sebenarnya si Henry ini kami ketemu waktu pendakian di Magaringsai. Nah, kebetulan dia ini memang asli Amuntai, dan pada saat itu saya mendaki bareng si Dani Lintang ke Magaringsai. Nah, dia katanya orang Amuntai, ngobrol-ngobrol, kenalan terus waktu balik. Nah, ternyata si Henry ini adalah anaknya Iwan Tulang. Nah, Iwan Tulang ini adalah pembalap legend dari Amuntai. Dia bermain disk track. Nah, dulu waktu saya kecil itu memang senang nonton bapaknya main disk track. Dia nggak pernah ngomong bahwa dia anak Iwan Tulang, itu ya sih keren ya. Nah, itu balik dari Magaringsai. Ternyata kita ngobrol-ngobrol ketemu lagi habis itu. Kontak-kontakan di WA. Kontak, iya benar. Itu ya di habis pendakian kirim-kirim foto. Terus ya sampai sekarang lah Ketemu lagi kemudian waktu nongkrong di Siring. Oh iya bener. Itu nggak ketemu, nggak janjian ya. Memang kebetulan ketemu. Ya benar. Nah, jadi di sini teman-teman, saya mau bentar. Karena kita syuting di pinggir jalan, dia itu punya jalan mungkin ya. Industri. Nah, jadi kebetulan si Henry ini juga dia kuliah di Banjarbaru, di Unlam ya? Unlam. Fakultas teknik nih. Nah, dan dia juga tergabung di organisasi IMM ya? Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ya benar, Muhammadiyah, dan dia kebetulan dia memang ketum di sana gitu. Itu dari kapan loh? Ya, ini apanya nih bang? Kalau bicara gabung ke organisasi Muhammadiyahnya dulu. Kalau saya pribadi ya gabung dengan organisasi IMM itu sewaktu mahasiswa baru. Itu tahun berapa? Kira-kira di awal tahun 2019 sebelum Covid ya. Sebelum Covid. Jadi itu awal perkaderan
belum jadi pengurus. Belum jadi pengurus ya. Pengurus dan awalnya masih di komisariat. Jadi kan IMM itu sebelum naik saat ini saya sebagai ketua cabang komisariat dulu satu tingkat di bawahnya. Terus hari ini beriringan waktu akhirnya diamanahi lah sebagai ketua umum ya. Ketumpukan masalah. Nah, jadi buat teman-teman, kenapa di kesempatan kali ini saya ngundang si Henry ini? Karena menurut saya sampai saat ini beberapa ketemu orang, khususnya teman-teman yang di kalangan Muhammadiyah, itu selalu memperdebatkan soal NU dan Muhammadiyah. Nah, ketika saya ketemu si Henry ini, malah dia nggak pernah mendebatkan soal NU dan Muhammadiyah. Dan dia juga asal Alabio ya. Kalau untuk Amuntai itu khususnya memang pusatnya Muhammadiyah memang di Alabio ya, untuk Amuntai. Malah kalau bicara Muhammadiyah pertama di Kalimantan di Alabio. Oh, di Kalimantan. Oh ya, ini baru tahu juga nih saya, karena katanya pertama kali masuknya Muhammadiyah itu di Alabio di Kabupaten Hulu Sungai Utara ya. Nah, jadi saat saya ketemu si Henry ini, dia nggak pernah mendebatkan ya. Karena dari basicnya dari lahir pun dia memang orang Muhammadiyah ya. Lingkungannya pun orang Muhammadiyah, kuliahnya di Banjarbaru, terus dia masuk IMM ya. Nah, dan dia nggak pernah mendebatkan. Nah, di situ saya jujur lebih tertarik untuk membahas soal Muhammadiyah dan NU ya. Berarti dari 2019 sampai sekarang ya. Sampai sekarang masih IMM. Hidup IMM. Jaya IMM. Nah, bicara soal Muhammadiyah, karena kan kayaknya bukan rahasia umum ya, memang kayaknya udah sering Muhammadiyah dan NU dibenturkan. Mungkin itu oknum ya. Kita bicara oknum ya. Enggak, kalau saya percaya bahwa enggak semua orang NU ataupun Muhammadiyah itu memperdebatkan soal itu. Tapi yang sampai saat ini saya temui itu selalu memperdebatkan. Nah, menurut Bapak Henry ini gimana tuh? Mungkin cerita dikit bang. Iya. Kalau bicara NU ya sama Muhammadiyah, ini kan kita balik ke sejarah. Iya. Mau tidak mau kita harus buka lagi buku sejarah bahwasanya ya dua organisasi ini organisasi masyarakat. Iya. Ormas ya. Yang mengusung dirinya sebagai salah satu ormas yang berlatar belakang Islam. Iya. Tapi kemudian hari ini kedua ormas ini seolah-olah berjalan tidak beriringan. Iya, benar. Seolah-olah. Ya, seolah-olah. Nah, kalau kita telah lebih dalam, padahal pendiri daripada Muhammadiyah, kayak Jama Dahlan kan? Iya, kayak Jama Dahlan. Pendirinya dari Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. Itu kan satu guru, benar. waktu beliau masih remaja. Iya. Nah, kalau bicara Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama, sebenarnya kedua-duanya ini ada segmentasi dakwahnya masing-masing. Oh iya, masing-masing segmentasi dakwah masing-masing. Jadi kalau bahasa saya bang, Muhammadiyah itu pasar dakwahnya masyarakat golongan menengah ke atas. Oh ya, menengah ke atas. Iya. Sedangkan teman-teman Nahdlatul Ulama, masyarakat dakwahnya adalah menengah ke bawah. Nah, makanya mungkin sering kita temui di Muhammadiyah, kita tidak mengenal adanya sifat-sifat penokohan. Kayak misalnya penyebutan guru, atau kemudian misalnya ada sebutan kiai. Iya, benar. Muhammadiyah cenderung profesor. Profesor. Dokter ya. Dokter ya. Ya cenderung modern lah. Modern, iya. Karena ya tadi pasarnya adalah menengah ke atas. Iya. Nah, jadi di sini teman-teman, saya mau menegaskan bahwa konten kita kali ini kita
bukan bermaksud untuk menyudutkan salah satu ya, bukan. Karena kita di sini mau sharing, mau ya sedikit berbagi juga bahwa sebenarnya terjadi itu bukan kayak apa ya, kayak kebanyakannya orang-orang tuh wah memperdebatkan soal Muhammadiyah dan NU. Aduh, bukan kayak gitu, kayak sebenarnya kita sama gitu, sama. Mungkin cuman jalannya ya. Bahkan kalau bicara ini kan bicara peran kan Pak? Iya, peran. Sehebat-hebatnya Muhammadiyah susah untuk diterima di kalangan masyarakat bawah. Ya. Susah, makanya perlu tangan dan bantuan kawan-kawan NU untuk main di garis bawah. Iya. Nah, itu tadi makanya ada analogi ya. Saya biasanya dengar kalau misalnya sehebat-hebatnya Muhammadiyah bikin pondok pesantren, lebih hebat kawan-kawan NU. Benar. Mau gimana pun, pasti lebih maju NU. Benar. Dan sehebat-hebatnya NU bikin universitas, lebih hebat Muhammadiyah. Oh iya, lebih hebat Muhammadiyah. Iya, ada ya porsi masing-masing ya kayak. Ini kakak, ini adek, kakaknya perannya sini, adek perannya ke sini. Iya. Nah, itu. Nah, kalau lebih duluan itu lebih dulu NU atau Muhammadiyah? Apanya nih Bang? Lahirnya organisasi. Kalau lahirannya lebih duluan Muhammadiyah. Muhammadiyah kan 1912 ya. Kalau NU 1928. Iya. Koreksi ya kalau salah. Iya benar. Mungkin teman-teman yang nonton ini juga lebih mengetahui ya soal NU dan Muhammadiyah. Kita di sini ya tadi intinya jujur ini bentuk dari keresahan saya juga sebagai orang NU. Itu kadang menerima contoh nih misalnya ya. Apa tuh haul gitu. Terus apa lagi ya biasanya? Apa tuh haul? Terus maulid. Apa tuh maulid gitu. Itu kata-kata ya mungkin oknum ya untuk Muhammadiyah yang ngomong kayak gitu. Tapi sebenarnya itu nggak ada salah untuk orang maulid. Terus haul juga kan yang di situ yang dibaca ayat Quran juga kayak haul misalnya kayak Yasin, maulid juga itu dibaca salawat. Nah, menurut Henry apa ya pandangan terhadap orang-orang yang melaksanakan haul itu apakah salah, apakah kurang tepat, apakah hal yang lainnya? Ini kan bicara apa ya? Bicara praktek ibadah kan? Iya, praktek ibadah. Kita kalau di Muhammadiyah itu ada istilahnya namanya himpunan putusan tarji. Putusan tarji. Jadi segala kegiatan beragama beserta panduan ibadah, patokannya ke sana. Jadi kalau mungkin teman-teman NU kan biasanya mayoritas ngambil daripada mazhab Syafi'i itu. Iya, benar ya mazhabnya. Kalau Muhammadiyah? Nah, kalau Muhammadiyah itu istilahnya manhaj bukan mazhab. Manhaj. Jadi itu satu metode. Metode atau alat. Jadi kan ada 4 mazhab. Iya. 4 mazhab. Nah, kalau Muhammadiyah kita 4 mazhab itu kita ambil semua. Iya. Kita telaah mana yang dasarnya paling kuat, yang paling dekat. Jadi kalau bicara Muhammadiyah tidak pakai mazhab benar. Iya. Katanya Maliki. Enggak. Dia enggak pakai mazhab. Tapi Muhammadiyah bermanhaj. Bermanhaj. Bukan bermazhab ya. Tidak bermazhab. Artinya tidak condong satu mazhab. Iya benar. Tapi yang mana yang kuat di antara 4-4-nya? Iya. Itu yang kita ambil. Itu yang diambil. Kalau berkaitan dengan praktek-praktek yang biasanya itu cukup sering ya kita dengar di tatanan masyarakat, kayak misalnya persoalan haul, kemudian persoalan maulid. Iya. Itu katanya ada yang ngomong bid'ah, katanya nggak pernah ada di zaman Nabi. Atau misalnya zikir setelah sholat, perbedaan-perbedaan wirid. Perbedaan-perbedaan yang semacam itu. Nah, kalau pandangan ini kalau saya bicaranya pandangan Muhammadiyah berkaitan dengan hal itu.
pertama Muhammadiyah jelas tidak melakukan. Iya. Itu yang jadi cetak miring pertama. Iya. Segmen awal pertama yang coba saya lontarkan. Karena kenapa? Karena kalau dari Muhammadiyah melihat praktek haul, tidak ada kesalahan, saya kira ya, tidak ada kesalahan dalam hal mendoakan orang untuk orang meninggal nih. Orang yang sudah meninggal. Cuman kadang yang jadi titik poin Muhammadiyah tidak mengikuti adalah penentuan tanggal, penentuan kalian mendoakannya. Ada istilah 3 hari, 7 hari, 40, 70 sampai 100 hari itu. Ya. Kalau dari koreksi ya teman-teman. Kalau dari ini saya bicara sebagai orang awam. Kita orang awam. Kalau pembacaan Muhammadiyah, perhitungan itu sebenarnya adalah untuk mempermudah mendoakan. Ya kan? Benar. Karena kalau tidak ada patokan, biasanya kada terdoakan. Benar. Benar. Gitu. Nah, sedangkan kalau menurut Muhammadiyah, dia mendoakan orang meninggal itu cukup anak. Itu bukan cukup anak, tidak harus mengikuti waktu sebagaimana. Jadi mau besok, mau kapanpun, benar. Jadi enggak patokannya enggak mesti harus 3 hari, 7 hari, terkaku kepada hitungan. Benar. Terus kayak misalnya masalah Maulid. Muhammadiyah melaksanakan. Muhammadiyah merayakan Maulid Nabi. Merayakan sebagai hari lahiran dia. Cuman perbedaannya ketika Muhammadiyah merayakan Maulid Nabi adalah dengan meneladani apa aja yang pernah dilakukan Nabi. Benar. Bahasanya bukan kepada bikin acara yang semisal ada istilahnya, kalau di kita bilangnya menghadirkan Nabi. Benar. Kalau di kita bilangnya. Kalau kita lebih kepada mungkin yang sifatnya lebih kepada bikin tulisan tentang Nabi. Atau ceramah yang isinya Nabi Muhammad. Ya, semacam itulah yang sifatnya masih dasar-dasar aja. Kalau pandangan kita melihat hal-hal semacam itu, kawan-kawan monggo silakan gitu. Kita nggak melarang, kita juga nggak menyalahkan hal praktek tersebut Kalau bicara menyalahkan, kita bicara salah menurut pandangan kita. Bukan orang harus ikut kita. Benar. Nah, itu maksudnya. Bahasanya sama kayak misalnya ngucapin hari Natal, Bang. Kan? Ngucapin hari Natal. Sampean ngucapin hari Natal atau enggak? Itu tuh hak pribadi. Hak pribadi. Mau ngucapin silakan, mau enggak silakan. Yang pasti kalau misalnya orang ngucapin atau nggak ngucapin, jangan paksa orang untuk ikut apa yang kita yakini gitu. Nah, memang sih karena beberapa teman Muhammadiyah dia bilangnya kayak gini, orang ziarah kubur itu kenapa masa memohon ke orang sudah mati gitu, orang sudah wafat gitu. Kan kita harus minta. Nah, kalau pandangan orang NU itu kan ada istilah tawasul gitu. Nah, biasanya kalau kami itu orang-orang tawasul, bertawasul, berperantara kepada orang yang sudah meninggal, dan kami meyakini bahwa orang itu adalah orang wali Allah gitu, orang yang dekat dengan Tuhan, dengan Allah gitu. Nah, itu. Jadi berharap apa yang kami hajatkan itu dapat sampai ke Tuhan gitu, dengan perantara si wali tersebut gitu. Itu sih kalau setahuku soal belajar tentang itu tentang ziarah kubur gitu, dan kami pun di NU melaksanakan itu. Mungkin kayak Maulid juga itu baca sholawat di zaman Nabi nggak pernah ada gitu, sampai kan bahkan yang terakhir ini soal perbedaan hari raya Idul Fitri. Nah itu, waduh, lagi panas-panasnya nih. Panas-panasnya ini. Ya benar itu.
menurut Bapak gimana tuh soal orang-orang yang memperdebatkan, bahkan beberapa orang oknum ya kita bicaranya menyalahkan hal tersebut gitu. Sebenarnya kalau bicara Idul Fitri kan sebenarnya itu sudah terjadi beberapa kali kan, perbedaan beberapa kali. Dan kalau tidak salah 2011 dulu sempat terjadi perbedaan. Nah, sebenarnya kalau bicara ini tidak cukup saya kira pembahasan lebih dalamnya. Pembahasan lebih dalamnya karena mungkin nanti akan menyinggung masalah hadis, masalah penafsiran dan pemahaman. Tapi kalau saya bicara gamblangnya, perbedaan ini adalah satu kemutlakan. Karena kenapa? Karena metode yang dipakai sudah beda. Jadi ketika metode sudah beda, otomatis hasilnya pun berpotensi jelas beda. Jelas hampir dipastikan pasti beda lah gitu karena metode yang dipakai dasarnya. Karena kan dan dua-duanya ada dasarnya. Dua metode itu ada dasarnya. Misalnya kayak NU dia ini hilal metode hilal. Kalau itu enggak gitu kan. Pengamatan lah lebih. Kalau di NU kan pengamatan kan. Pengamatan. Kalau di Muhammadiyah dengan hitung-hitungan hisab. Nah, kalau bicara di kita pribadi, kita tidak pernah menyalahkan kawan-kawan yang punya metode dengan metode hilal. Nah, tapi kita merasa bahwasanya yang kita pakai metode hisab lebih akurat. Tapi bukan berarti salah. Benar. Bukan berarti salah. Bukan berarti kita salah. Ini lebih akurat. Yang lain kurang akurat. Beda kan ya kurang akurat dengan salah. Gitu. Meyakini bahwa itu lebih akurat gitu. Benar. Jadi tidak perlu menyalahkan. Wah, masa sih? Nah, karena apalagi untuk tahun ini ya. Tahun ini kan teman-teman dari NU pun beberapa teman-teman NU juga di hari Jumat dan itu nggak ada yang salah. Kalau menurut saya kayak ya sudah, kalau kalian mau hari ini hari Jumat ya sudah Jumat, Sabtu yang lucu nih bahkan teman-teman yang nggak pernah puasa malah itu yang lucu. Nah itu kan? dan panas-panasan bicara perbedaan tapi yang wajib nggak dilaksanakan. Nah, ada kan kutipan si Jawin dia pernah ngomong apa tuh? Kalau kata Jawin mungkin kawan-kawan bisa cek di podcastnya Deddy Kubluser. Itu waktu awal-awal Jawin membahas tentang hari Natal. Itu mau coba. Jadi kalau kata Jawin hari ini di umat Islam itu atau umat beragama umat beragama sering kita temui ada namanya kamu ini tidak toleran. Kamu ini intoleran. Intoleran. Nah, bagaimana mungkin kalau kata Jawa bagaimana mungkin kita bicara toleransi? Sedangkan di dalam agama itu sendiri terjadi tindakan intoleran. Terjadi tindakan intoleran. Kita bicara toleransi antar umat beragama. Sedangkan di dalam agama itu sendiri sudah tidak selesai dengan toleransinya. Benar. Sama ini. Nah, aku dulu pernah juga diskusi soal Muhammadiyah dan NU tuh. Nah, itu kami memperdebatkan soal NU, Muhammadiyah, segala macam lah. Kalau aku ngomong cuma gini, tadi Isa udah sholat atau belum gitu. Susah dong. Bahasanya kan ngapain sih buang-buang tenaga berdebat, bahkan itu bakal memicu adanya perpecahan gitu soal Muhammadiyah itu, dan ternyata sholat Isya aja belum gitu. Nah, jadi sebenarnya teman-teman di sini nggak ada, tapi intinya nggak ada yang salah mau kalian NU atau Muhammadiyah. Intinya kalau menurut kami kalau kita intinya di Muhammadiyah itu dia lebih fokus untuk pendidikan. Hari ini gerakannya pendidikan. Gerakannya pendidikan, kesehatan
kesehatan sosial. Ya, dan NU lebih ke pondok ya, pondok pesantren ya. Itu makanya dia waktu kami bicara soal Muhammadiyah dan NU, si Henry ini dia nggak pernah ngomong wah ini salah ini, apa itu maulid, apa itu, nggak pernah gitu. Ya kalau bicara salah-salahan ya bang, bahasanya ya tanpa NU Muhammadiyah bisa apa? Iya benar. Iya. Muhammadiyah bisa apa ketika berurusan dengan masyarakat menengah ke bawah? Benar. Menengah ke bawah maupun Muhammadiyah susah menembus pasarnya masyarakat ke bawah. Iya. Makanya Muhammadiyah agak susah diterima ketika masyarakat ke bawah. Benar. Nah itu. Nah ini ada juga nih kan kalau Henry ini dia lebih fokus ke bukan fokus ya, memang dia orang Muhammadiyah ya. Nah kalau aku ada teman nih namanya si Aji, dia memang bergelut di organisasi Nahdlatul Ulama NU, khususnya kayak IPNU. Pelajar ya? Pelajar. Nah, kita coba undang juga nih si Bapak Aji atau Pak Raji, dia sebagai orang NU. Silakan Bapak Aji masuk ke Bapak Aji. Silakan Bapak Aji. Jadi kita udah telepon juga tuh, kita calling. Ini ada diskusi asik nih. Kita ngobrol soal Muhammadiyah. Silakan Bapak Aji. Iya. Ada apa nih bang di kamera bang? Ngapain nih bang kamera bang? Nah jadi kita di sini. Main bang. Ini 2 ya minumnya. Berarti udah lama nunggu nih kayaknya nih. Kopinya udah mau habis nih. 2 jam bang. 2 jam. 2 jam. 2 jam udah. Apa kabar Pak Haji? Kita lahir batin. Alhamdulillah baik. Kemarin hari raya apa Pak Haji? Saya hari Minggu. Minggu ya udah. Minggu. Saya hari Minggu karena saya curang. Saya puasa cuma 7 jam. Bapak. Iya. Saya puasa 7 jam bang. Ini kita tadi ngobrol soal Muhammadiyah dan NU ya. Bentar bang. Ya. Ya. Nah, jadi si Aji ini kebetulan dia juga teman lama juga kami ketemu di tahun 2019. Dia banyak membantu dari membangun channel ini, dari Ododong Channel, terus juga beberapa event dia termasuk orang paling berperan lah di event-event kami sebelumnya, khususnya untuk event camping. Nah, dia ini adalah Bapak si Aji. Dan Aji ini kebetulan dia cukup beberapa organisasi yang dimasuki ya Pak Aji. Iya. Apa gitu organisasi yang Anda masukin tuh? Ini awal-awal pertama kali masuk organisasi itu. Ini yang apa sih yang bergelut di NU atau bisa umum? Global dulu. Global. Secara umum ya. Pertama ikut di komunitas Muda Pecinta Alam. Wah, apa itu? Amunsai, pecinta alam. Ampal ya. Ampal. Iya. Kemudian bergabung di IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Di 2017 kan. Iya, Kemudian masuk ke Harawa. Forum Komunitas Hijau. Hijau, iya tahu ya. Ya. Kemudian di tahun 2019 ikut PMII. Dan sekarang sudah juga ikut di Ansor. Ansor juga. Oh. NU semuanya ya? NU semuanya. Ini tuh apakah menjabat sebagai ketum juga? Saya tidak mau menjadi ketum. Oh, tidak mau sempat. Saya tidak mau. Sempat ditawarkan. Apakah ada yang menjadi ketua? Saya tidak mau. Tidak mau ya. Iya. Bapak Henry, ngerokok? Apa? Ngerokok bang? Enggak ya. Enggak ya. Tapi di mana dia nggak ada rokok ya? Sorry bang. Kalau goyan di kita itu banyak orang-orang Muhammadiyah ngerokok. Iya. Jadi ada senior saya itu. Ketika dia ngerokok, saya tanya, loh bang, kemudian kan ngerokok nih. Oh iya. Terus kata dia, aku kalau ngerokok jadi orang Indo. Temanku ada kayak gitu bang. Temanku ada kayak gitu. Temanku sumpah ada kayak gitu. Temanku ketua PC IPNU Banjarmasin. Ketika forum ketua IPNU Sekalsel kan, ada satu ketua IPNU yang Muhammadiyah. Kenapa dia dikatakan Muhammadiyah? Karena dia tidak merokok. Muhammadiyah yang tidak merokok dan disebut ketua IPNU yang berkhianat. Dia berkhianat. Dia ketua IPNU yang Muhammadiyah. Jadi sebagai goyonan aja. Goyon. Jadi banyak juga tuh kan teman-teman dari Muhammadiyah juga ada yang ngerokok, terus teman-teman dari NU juga ada yang enggak merokok. Bahkan banyak juga tuh yang enggak ngerokok gitu. Tapi biasanya dijadikan goyon kalau enggak ngerokok Muhammadiyah gitu. Iya.
Kalau merokok itu orang NU. Iya, saya pun merokok bang. Silakan. Nah, jadi kami tadi ngobrol soal ini, soal beberapa perbedaan gitu dalam hal apa tadi, mazhab ya. Nah, itu menurut Bapak Haji gimana tuh buat teman-teman yang selalu senang memperdebatkan soal dua organisasi ini, Muhammadiyah dan NU. Jadi ini subjektif ya. Itu keresahan pribadi ketika bertemu dengan orang-orang tua. Ketika mereka membahas Muhammadiyah, seakan-akan Muhammadiyah itu bukan bagian dari agama Islam. Iya, benar-benar. Iya. Ketika orang lain tarawih 8 rakaat, dikatakan dia tidak sempurna tarawihnya. Iya. Sedangkan dia nggak puasa. Sedangkan dia adik curang bang. Dia adik curang. Melakukan yang sunnah tapi memperdebatkan yang sunnah, yang wajib nggak Dia orang-orang yang memperdebatkan itu biasanya orang-orang yang puasa cuma 2 jam 3 jam sehari. Iya. Sisanya turu alias tidur.